Salam selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita masih tetap beribadah dari rumah kita masing-masing, kiranya dalam segala keadaan kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap berdoa kepada Tuhan. Terlebih kita berdoa bagi bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu, bahwa seluruh hidupmu yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini di dalam satu pengakuan pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Mari saudara, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Biarlah lagu ini menjadi doa kita, bahwa kita rindu bersama untuk berdoa bagi bangsa yang kita cintai. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. menjadi bangsa yang besar, bangsa yang boleh dikenal oleh bangsa-bangsa lain.
Kami sungguh percaya bahwa Engkau telah hadir tengah-tengah bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Biarlah Tuhan bangsa kami senantiasa memuliakan Tuhan, membesarkan nama Engkau, bahwa Engkau adalah Allah di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini. Sungguh kami terhubung kepada Tuhan, hati kami melekat kepada Tuhan. Kerinduan kami bersama untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya kita, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, bersebelahan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatakan kemuliaan dan kebesaran kepada semua orang bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang patut untuk kita sembah. Biar semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan. Ku akan bangkit. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia. Mari kita menyambut firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian. Tuhan menggerakkan tangannya. Tuhan
bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah bersama dengan umat-Mu. Kami rindu pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati setiap kami, baik hamba-Mu maupun setiap umat Tuhan yang akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama diberkati. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menyertai di sepanjang pemberitaan jam firman Tuhan ini Tuhan. Engkau sendiri yang berkarya atas kami. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya ingin menyapa saudara, biarlah kiranya kita boleh senantiasa dipelihara dalam kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Nehemia pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya buat saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Buri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku mendengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan dari antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar, dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu dan kepada doa hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil dari hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum raja. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu doa bagi bangsaku. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, saya percaya bahwa kita pernah mengalami satu persoalan yang sangat berat atau satu persoalan yang pelik. Nah, saudara yang saya kasih dalam Kristus, ketika kita menghadapi persoalan yang berat seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Atau apa yang saudara bisa lakukan? Saudara, apakah kita mengeluh dan menangis? Apakah kita mengasihi diri kita sendiri? Atau bahkan mungkin kita menyalahkan orang lain, berusaha untuk menyalahkan keadaan dan lain sebagainya? Atau justru dalam keadaan yang seperti ini kita bertelut lalu kemudian mencari
dan berdekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita ya di dalam kitab Nehemia, ketika kita melihat satu perikop ini, saudara, ketika Nehemia mendengar berita tentang keadaan kota Yerusalem, ya, Alkitab di sana mencatat bahwa Nehemia mendengar berita tentang keadaan kota Yerusalem dari salah seorang yang bernama Hanani. Hanani memberitahukan kepada Nehemia tentang keadaan di Yerusalem, yaitu tentang keadaan orang-orang yang terhindar dari penawanan. Sekarang ada dalam kesukaran besar, mereka sedang dalam keadaan tercela. Hanani mengatakan demikian. Bahkan berita buruk ini diperparah dengan satu pernyataan bahwa tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, ya, firman Tuhan berkata, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Nehemia mendengar berita tentang keadaan Yerusalem, yang dilakukan oleh Nehemia ialah bahwa ia segera duduk di situ, saudara, sambil menangis, lalu kemudian mengenakan kain kapung selama beberapa hari, dan tidak cukup sampai di situ. Nehemia berpuasa dan berdoa kepada Allah semesta langit. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita akan melihat, belajar bersama-sama tentang 3 pokok dari doa Nehemia kepada Tuhan. Saudara, yang pertama kita melihat yaitu bahwa Nehemia berdoa dengan mengingat akan janji Tuhan. Ayat yang keempat, ya, sekali lagi saya bacakan buat kita demikian. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, Nehemia melakukan, merespon setiap persoalan itu dengan dia datang kepada Tuhan. Dia mau mencurahkan apa yang menjadi pergumulannya kepada Tuhan. Ayat yang kelima di sana dikatakan, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, apa pentingnya kita mendasarkan permohonan kita, doa kita kepada janji Tuhan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Nehemia begitu yakin bahwa Allah yang dimana dia mencurahkan akan isi hatinya, dimana ia mencurahkan pergumulan-pergumulannya, dia mencurahkannya kepada Allah yang berpegang kepada janji setianya. Saudara, Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang berpegang kepada perjanjiannya, sehingga ketika mencurahkan apa yang menjadi pergumulannya, Nehemia begitu yakin bahwa Allah setia dan Allah mendengar dan Allah akan bertindak tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, bukankah ini seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan kita, saudara, dalam kehidupan saya dan saudara, ketika dalam pergumulan, ketika dalam berbagai persoalan, bahkan dalam keadaan-keadaan seperti yang terjadi pada saat ini. Ketika kita menghadap Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita berdoa dan membawa pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Bukankah seharusnya ada dasar di mana kita berpegang kepada janji Tuhan? Sebab Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan adalah Allah yang berpegang pada janjinya. Saudara, mungkin kita berpikir, apakah dengan demikian kita mengingatkan Tuhan akan janjinya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan tidak perlu kita ingatkan, saudara. Karena Tuhan pasti ingat akan perjanjiannya. Alkitab di bagian yang lain mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Meskipun kita di satu sisi kita adalah pribadi yang tidak setia, tetapi Allah adalah Allah yang setia, Allah yang tetap setia. Demikian juga saya percaya, saudara, ketika kita membawa setiap pergumulan kita, karena Allah adalah Allah yang berpegang kepada janjinya,
dan Allah yang setia, maka Dia akan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua saudara yang kita lihat yang menjadi pokok di dalam doa Nehemia adalah bahwa Nehemia berdoa dengan mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang memanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang-orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berdosa. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, satu bagian tentang pengakuan dosa. Ini sudah kita bicarakan pada beberapa minggu yang lalu, saudara ya. Tapi kita melihat ya secara sepintas dalam bagian ini bahwa pengakuan dosa penting di dalam kehidupan orang percaya, saudara. Nehemia di dalam doanya, dalam permohonannya kepada Tuhan, dia tidak hanya mendasarkannya bahwa Allah adalah Allah yang setia pada perjanjiannya, tetapi dia juga mengintrospeksi dirinya, saudara. Sebelum dia meminta sesuatu, mengutarakan apa yang menjadi pergumulannya kepada Tuhan, Nehemia mengintrospeksi dirinya akan dosa-dosanya secara pribadi, dosa-dosa keluarganya, bahkan dosa-dosa bangsa Israel. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, di bagian yang lain Alkitab mengatakan bahwa tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala dosa. Artinya saudara bahwa dosa akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah ketika kita tidak menyelesaikan, membereskan dosa itu sebelum kita berkomunikasi dengan Allah. Di bagian yang lain di dalam perjanjian baru kitab Injil Matius, di sana Tuhan Yesus juga mengatakan, apabila seseorang akan mempersembahkan korban tetapi dia ingat kepada saudaranya yang harus membereskan persoalannya dengan saudaranya, maka lebih baik dia meninggalkan persembahan itu, berdamai dulu dengan saudaranya, lalu kemudian dia kembali untuk mempersembahkan korban. Saudara, kita melihat di sini begitu pentingnya pengakuan dosa, membereskan hubungan kita, hidup kita, keluarga kita. Bahkan di dalam bagian ini Nehemia juga membereskan hubungannya bangsa Israel, mengakui bahwa bangsa ini tidak taat kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, sudah melakukan dosa, dan dosa ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Dengan rendah hati Nehemia berdoa memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, saudara, di sana dikatakan, jika kamu mengaku segala dosamu, maka Ialah setia yang dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ketika kita menghadap Tuhan di dalam ibadah, ketika kita datang kepada Tuhan dalam persekutuan secara pribadi, pertama-tama mari kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, mengintrospeksi diri kita, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan pada kesempatan ini, sama seperti Nehemia, mari kita berdoa, memohon ampun atas mungkin hal-hal yang dilakukan oleh bangsa kita, saudara, yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan kepada bangsa kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pokok doa Nehemia yang ketiga, saudara. Nehemia bukan hanya mendasarkan doanya pada Allah yang berpegang pada perjanjiannya. Dia juga tidak hanya melakukan doa permohonan akan pengampunan dosa dan juga pertobatan tentunya, saudara. Karena pertobatan ini menjadi satu bagian penting, yaitu meninggalkan segala dosa. Saudara, yang ketiga kita melihat bahwa Nehemia juga meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan dan memulihkan bangsa Israel. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tentu pemulihan yang dimaksud di sini bukan hanya berbicara tentang pemulihan tembok Yerusalem. Saudara, tembok Yerusalem memang di dalam pasal-pasal berikutnya nanti akan dibicarakan di sana. Nehemia punya kesempatan untuk kembali membangun
tembok Yerusalem itu. Tetapi lebih daripada itu, saudara, adalah pemulihan rohani umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Di sini dibutuhkan satu pertobatan supaya Tuhan membaharui kehidupan rohani umat Israel menjadi pribadi-pribadi, menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan, menjadi bangsa yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi bangsa yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, tentu ini juga menjadi pelajaran buat saya dan saudara pada waktu-waktu ini, pada kesempatan ini, saudara. Di tengah-tengah berbagai kesulitan yang kita hadapi bersama, pemulihan secara rohani dalam kehidupan kita yang berdekat kepada Tuhan, maka ini sangat dibutuhkan. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, bukan karena kita kuat, tetapi ketika kita berdekat kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberi kekuatan, menolong, menyertai kita untuk bersama-sama menghadapi masa-masa yang sulit ini. Cuma Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, saat ini kita, bangsa kita, bahkan dunia sedang menghadapi satu kesulitan besar, yaitu pandemi COVID-19 yang sudah merenggut korban jutaan jiwa di berbagai belahan dunia. Kita tidak tahu kapan bencana atau wabah ini akan berakhir, tetapi yang kita tahu adalah bahwa Allah adalah Allah yang berpegang pada perjanjian. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita bersama-sama menjalani masa-masa sulit ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita dengan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, dan Tuhan yang akan menyertai kita. Mari jangan menyerah, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan turut campur tangan dalam berbagai persoalan yang saat ini sedang terjadi. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Saudara, mari dengan rendah hati kita juga mengintrospeksi diri kita. Kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa keluarga kita, saudara, mungkin yang selama ini hidup jauh daripada Tuhan, tidak mempedulikan waktu-waktu untuk kita datang mencari Tuhan. Bahkan kita berdoa buat bangsa kita Indonesia supaya Tuhan nolong, supaya Tuhan memberikan pemulihan. Kita berdoa buat para pemimpin-pemimpin yang saat ini sedang memegang kebijakan-kebijakan itu, supaya Tuhan memberikan hikmat, karena pemerintahan adalah wakilnya Tuhan untuk menata kehidupan para umat di mana Tuhan menempatkannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita juga berdoa untuk pemulihan perekonomian, untuk keamanan, untuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Ini sangat dibutuhkan, supaya kita bersama-sama bersinergi untuk keluar dari berbagai kesulitan ini, saudara. Karena kita bersatu, kita bersama-sama untuk mencari jalan keluar yang baik, sehingga kita bisa keluar dari kesulitan ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya juga mengajak kita untuk terus berdoa bagi para medis yang tidak henti-hentinya dia berjuang untuk boleh menangani, menolong para pasien yang juga saat ini semakin meningkat, saudara ya, keberadaannya semakin meningkat. Mari kita doakan supaya dengan tetap semangat, dengan hikmatnya daripada Tuhan, Tuhan yang menolong mereka. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kristus, Rasul Paulus di dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat, di sana firman Tuhan berkata demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita gunakan kesempatan pada pagi hari ini untuk kita berdoa. Besok tanggal 17 Agustus bangsa kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan. Saudara, mari kita berdoa supaya di momen ini juga seluruh bangsa Indonesia boleh semakin dipererat, supaya semua kegiatan yang akan dilangsungkan juga berjalan dengan baik. Dan biarlah kiranya Tuhan sekali lagi menolong dan memberkati para pemimpin-pemimpin kita.
Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan tetap memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan meskipun ada kesulitan-kesulitan di hadapan kami, namun kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri, tetapi Tuhan menyertai, Tuhan menolong, dan Tuhan mengajar kami untuk kami belajar ada sesuatu maksud Tuhan di antara atau di dalam berbagai persoalan yang saat ini sedang kami hadapi. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga rindu berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, buat perekonomian, buat keamanan, buat masyarakat secara luas Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi bagian kami. Dan biarlah kiranya Tuhan yang menolong para pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan kebijakan-kebijakan yang baik untuk segera keluar dari berbagai persoalan yang saat ini sedang dihadapi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami beribadah pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberikan kekuatan bagi setiap umat-Mu, umat Tuhan yang mungkin pada saat ini sedang dalam pergumulan berat, pergumulan dengan kehidupan mereka, pergumulan dengan kesehatan mereka, pergumulan dengan perekonomian keluarga mereka, pergumulan dengan hal-hal yang lain Tuhan. Kami mau berdoa, memohon, biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada setiap umat, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam berbagai hal yang boleh kami alami pada saat-saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.